Selamat siang, sahabat JSC. Hari ini kita bertemu dalam suasana santai. Kita lagi kedatangan tamu, saudara-saudara kita dari Lombok Tengah ya. Dan hari ini ingin bercerita tentang pengalaman selama saudara kita itu berproses untuk mencari rezeki di daerah Kalimantan. Baik, sahabat JSC, mari kita mencoba memperkenalkan diri. Yang pertama dari Mas siapa? Muhammad Egy Dwi Saputra. Monggo, coba bersiapa, dari mana? Nama saya Muhammad Egy Dwi Saputra, alamat Praya, Desa Semayan, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Oke. Mas Egy ya? Mas Egy udah keluarga belum? Belum, Pak. Belum. Mas Egy, selama kemarin bekerja di Kalimantan itu bagaimana ceritanya? Pokoknya agak susah lah, Pak. Susah dalam keadaan agak dalam hutan lah kami istilahnya. Agak dalam hutan, gajinya pun nggak seberapa. Mulai kapan itu Mas pertama kali di sana? Mulai bulan 8. Bulan 8? Bulan 8 Agustus berarti ya? 2004. 2024, oke. 2024. Selama hampir 8 bulan di sana apa? Pengalaman baik atau pengalamannya buruk Mas selama bekerja di sana? Kebanyakan buruk sih, Pak. Banyak buruknya. Gimana ceritanya gimana? Harga makan agak tinggi, kerjanya pun kadang sampai malam sudah Sampai mana? Gaji nggak seberapa juga. Dari gaji. Oke, saya fokus ke gaji. Kalau gaji itu kira-kira Mas Egy ya, dari awal pertama kali melamar itu ada perjanjian enggak? Gajinya berapa? Terus sesuai apa enggak setelah di sana? Katanya sih dulu kan borongan, Pak. Iya. Borongan pruning di sana kerja. Udah pruning, udah manen, udah ada buah kan. Lama-lama gajinya kadang dikasih setengah. Gaji setengah itu pun nggak sesuai lah, Pak, istilahnya. Setengah kan dikasih 1,5 juta, udah 1,5 juta, 1 juta, belum mau uang buat bayar makan. Oh, berarti dari perjanjian awal ketika melamar kerja dengan gaji ketika perjalanan pekerjaan selama 1 bulan itu tidak diberikan semua gajinya. Alasannya apa dari perusahaan, Mas? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tahu-tahu ini uangmu, gajimu sekian. Lama-lama dibawa kabur juga uangnya. Dibawa kabur sama apa ya? Yang bawa kabur siapa? Kayak kontraktor lah sih. Kontraktor ya, mandornya bukan kontraktornya. Kontraktor lah. Berarti selama di sana Mas Egy apa untuk makannya, terus hari-harinya kebutuhan gimana? Andelin gaji ngambil di warung, Pak, dan bayar per bulan. Oh iya. Berarti selama ini juga makannya di warung apa ya? Kalau orang Jawa bilang ngutang ya. Pon dulu ya. Pon dulu ngambil sayur, ngambil apa lah bahan pokok. Oh gitu. Berarti makannya di warung apa masak sendiri di sana? Oke. Selama 8 bulan ya, Agustus sampai sekarang. Berarti belum bisa ngirimi keluarga ya? Bisa Pak, tapi nggak terlalu banyak. Paling 400, 500, belum potong makan. Karena itu ya. Oke. Baik, coba kita teman-teman, sahabat JSC, ini ada 2 orang lagi yang kalau menurut cerita dari 2 orang ini ternyata kakak beradik dari kecamatan yang sama. Oke, saya pengen dari Mas, yang kakaknya yang mana? Oke, monggo, kira-kira apa yang diperkenalkan dulu, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Satriawan dari Lombok Tengah, Desa Ayubuka, Kecamatan Batu Kliang Utara. Dan ini adik saya. Nama saya Diki Rahma. Alamatnya? Alamat Sama ya? Balia. Mas apa namanya? Satriawan. Satriawan udah berkeluarga? Sudah. Udah punya anak? Sudah. Masnya? Udah. Punya anak juga? Udah. Berapa? 1.
Satu alamannya? Satu. Satu juga. Baik, dari cerita tadi yang disampaikan oleh Mas Egi ya, Iya. kira-kira apa sama atau lebih tragis lagi? Barangkali bisa betul terang kita bercerita yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Sama aja Pak. Sama. Lebih drastisnya itu Pak. Pokok sawitnya itu nggak sesuai dengan yang diomongkan di TL-nya lah. Di kantornya di Lombok. Sampai di sana kan agak hutan, udah ditaruhnya di hutan, agak bukitan, terus pokoknya itu gondrong semua, nggak apa namanya itu nggak bersih kawasannya di sana. Terus kita masuknya panen, pruningnya itu di rawa-rawa semua, Oh, masuk rawa. Mas, tempatnya dari kota ke lokasi kerja itu berapa jauh berarti? Dari kota ke tempat kerja itu 2,5 jam. Pakai jalan kaki atau pakai speed? Jalan kaki. Jalan kaki itu 2,5 jam. Iya. Oke. Kalau jalan kaki, terus di sana tempat perumahannya nyaman? Ya dibilang nyaman ya nggak nyaman juga Pak. Soalnya pakai bahan juga pakai papan. Pakai apa? Papan. Makan, tidurnya Ya seadanya aja. seadanya ya. Oke, saya pengen kembali dulu ke belakang Mas Eki juga. Nanti barangkali bisa menjelaskan. Kok bisa nyampe ke sana? Itu Bapak, Mas ini daftarnya lewat mana? Kok bisa nyampe ke sana? Itu daftar kayak rekrutan. Rekrutmen ya, rekrutnya itu dari Teman nongkrong lah. oh teman nongkrong dari cerita ke cerita. Terus teman yang ngajak itu sekarang nasibnya sama apa? Duluan ya. Oh biasa berdua. Berarti mungkin bagian dari bisa jadi bagian dari apa yang untuk ngerekrut orang itu ya. Oke. Kalau Mas Irawan, Mas kok bisa dari rumah ya, dari Lombok Tengah tiba-tiba keinginan untuk pergi ke Kalimantan itu apa yang membuat Mas bisa ke sana? Ya udah dari tambahan juga lah Pak. Buat hidupin keluarga lah di kampung. Ya pas nyampe sana beda lagi ceritanya. Oh, nggak sama ya. Nggak sama. Jadi keinginannya itu kita memperbaiki kehidupan, Iya. ingin memperbaiki keluarga, ya bertanggung kepada keluarga, ternyata tidak sesuai dengan diharapkan. Kalau Mas apa ini? Mas Dikrama, kira-kira kok bisa sekarang sampai di sini tuh apa? Ceritanya bagaimana? Coba siapa yang bisa bercerita? Ya, kok bisa nyampe di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur? Pertama kan kami bawaan sama-sama 800 Pak. Sama-sama bawa 800. Oke. Itu pun buat beli tiket aja sebelum lebaran. Sebelum lebaran ternyata sampai pelabuhan tiketnya tetap full. Pun nggak dapat sampai 2 minggu lebih kami di Pungai. Terus uang udah habis, HP udah habis, kami jual buat makan. Langsung ke Dinas Sosial Pangkalan pun minta bantuan, diberikan tiket. Nah, sampai Surabaya kemarin dibawa lagi di sini. Sebelum nyampe di Dinas Provinsi kemarin nyampainya kemana? Dinsos Kota Surabaya? Ya di Keputih. Keputih ya, Dinsos Kota Surabaya. Oke. Harapannya apa? Setelah nyampe di sini, harapannya apa? Pengennya? Pulang aja. Cepat pulang. Oh, cepat pulang ya. Iya. Oke, kalau di Dinsos Provinsi Jawa Timur itu memang kita memulangkan, Mas. Jadi ada program pemulangan. Cuma memang ada SOP yang harus kita taati. Kita tidak bisa memulangkan orang untuk 2 kalinya. Jadi yang bermasalah tetap kita pulangkan karena kewajiban. Nah, nanti kalau balik lagi terus minta pulang lagi itu nggak bisa. Oke, itu pengen pulang. Terus kalau sudah di rumah kira-kira apa? Punya gambaran apa, Mas? Ingin apa? Apakah masih pengen balik ke cari kerja keluar lagi atau pengen udah kapok saya? Kapok gitu. Kapok ya? Kapok. Mas Eki gimana? Kapok ya? Berarti sudah merasakan bagaimana pahitnya kita bekerja di
luar ya. Ternyata hujan emas di negeri sendiri, apa itu? Ini kan ada peribahasa tuh. Hujan batu di negeri orang apa gimana ya? Ternyata bisa merasakan ya. Oke. Kalau Maya gimana? Gimana? Ini kayak yang paling muda. Ini malah muda ya? Udah. Paling muda. Kan biasanya masih semangat. Apa harapannya ke depan? Dengan kasus ini, permasalahan ini masih punyakah keinginannya? Bahagiakan keluarga aja. Bagian keluarga. Artinya tetap pengen keluar lagi, pengen cari kerjaan keluar. Enggak juga. Kapok juga. Gitu. Trauma ya, sama ya. Ininya bertiga trauma. Walaupun tujuan kita sebagai seorang laki-laki terutama yang bertanggung jawab pada keluarga, kita juga bertanggung jawab untuk memperbaiki masa depan keluarga kita, masa depan untuk kita bersama. Artinya dari ini juga menjadi pengalaman kita bahwa ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Baik, sahabat JSC, inilah sekilas sebuah cerita yang barangkali bisa kita ambil kesimpulan, bisa jadikan kita pelajaran bagaimana pahitnya sesuatu yang kita impikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Mas Bertiga. Semoga ini menjadikan informasi buat teman-teman kita bahwa semuanya sebelum bertindak harus dipikirkan lebih matang lagi. Terima kasih. Yap, terima kasih Mas. Yap.